Dengan kita berkorban itu, dendam, kebencian, kecemburuan sosial itu akan hilang otomatis. Oleh karena itu kaum muslimin sidang jemaat rahimakumullah, marilah kita song-song bulan Zulhijjah yang tinggal 2 minggu lagi dengan merencanakan dari sekarang untuk ikut serta berkorban bersama saudara-saudara kita yang lain, terutama bagi kita yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah ke lapangan di musim-musim haji itu. Dengan berkorban itu, kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anak, menyembelih manusia, diganti oleh Allah dengan binatang, dengan hewan sembelihan. Itu sudah tidak langsung menitipkan pesan, jangan sekali-kali kita mengorbankan manusia. Manusia tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik, kepentingan kelompok tertentu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim وبارك على محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلهم تفلحون. فاسمعوا قوله تعالى وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diledek, dicemooh oleh orang-orang kafir Quraisy dengan perkataan-perkataan sindiran, namun sangat menyakitkan hati. Apa kata orang Quraisy tentang Nabi Muhammad? Muhammad itu nanti setelah dia wafat, namanya tidak akan disebut-sebut, namanya tidak akan dikenal lagi. Apa sebab? Karena dia tidak mempunyai keturunan dari anak yang laki-laki. Karena seluruh putra beliau yang laki-laki itu wafat masih anak-anak. Jadi beliau tidak punya cucu dari anak laki-laki. Jadi menurut adanya orang Arab, seseorang kalau tidak punya keturunan dari anak laki-laki, itu dia akan punah dan hilang dalam sebentar. Atas dasar itulah Allah segera mengklarifikasi dengan turunnya
surat Al-Kautsar yang kita bacakan. Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah anugerahkan kepada engkau, hai Muhammad, Al-Kautsar. Fassalli li rabbika wanhar. Karena itu dirilah sholat untuk menyembah Tuhan engkau dan berkorban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci itulah yang akan punah nanti. Kaum muslimin sidang imam Allah. Apa yang dapat kita ambil dari ayat ini? Beberapa hal yang patut kita perhatikan dari ayat surat Al-Kautsar ini. Pertama, bahwa apa yang diucapkan oleh orang-orang Quraisy terhadap Nabi kita Muhammad SAW itu tidak lebih hanya dari dendam dan kebencian kepada Nabi kita Muhammad. Kedua, adalah tidak benar apa dikatakan orang Quraisy bahwa Nabi Muhammad, maksudnya orang kafir Quraisy, bahwa Nabi Muhammad itu namanya tidak akan disebut nanti setelah kiamat. Ternyata nama beliau sampai hari ini masih berkumandang di menara-menara masjid, masih disebut oleh setiap umat Islam yang mengadakan sholat. Itulah anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di situ ada kata Al-Kautsar, bahwa Allah telah berikan kepada Nabi kita Muhammad Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Di sini ada dua versi riwayat. Pertama, riwayat dari Imam Bukhari. Al-Kautsar itu artinya telaga yang airnya mengalir di surga. Ia akan dinikmati oleh orang-orang yang suka berkorban. Karena di situ ada perintah berkorban. Versi yang kedua, maka Al-Kautsar lebih dari itu, bukan hanya telaga di surga. Al-Kautsar dikembalikan saja pada makna aslinya, akhir artinya banyak. Jadi ada riwayat yang mengatakan dari Ibnu Abbas yang maksud dengan Al-Kautsar itu nikmat yang banyak yang Allah telah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa nikmat itu? Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dulu ia dapati engkau hai Muhammad seorang yang ail, miskin, lahir dalam keadaan yatim, baru di usia bayi pindah dari satu tangan ke tangan yang lain, sampai remaja diajar berdagang oleh pamannya Abu Talib ke negeri Syam. Mekah dengan Syam waktu itu sama seperti perdagangan luar negeri kalau zaman sekarang, karena Syam itu jauh di Palestina. Sampai-sampai dia mendapat kepercayaan dari seorang wanita hartawan dan dermawan bernama Siti Khadijah, sehingga dengan kejujuran beliau dalam berdagang, dia mendapat keuntungan yang sangat menjanjikan. Sehingga lebih dari itu, Allah juga memperjodohkan beliau dengan Siti Khadijah, seorang janda yang kaya raya, hartawan lagi dermawan,
Itu nikmat yang tiada tara yang telah Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apalagi yang dapat kita petik dari ayat tadi? Fasholli li rabbika wanhar. Bila nikmat Allah sudah kita terima, jangan lupa kita untuk mensyukurinya. Wujud kesyukuran itu, tegakkan sholat, artinya jangan lupa menghubungkan hati dengan Allah. Baik sholat dalam bentuk ibadah mahdhah maupun sholat dalam arti selalu menghubungkan hati dengan Allah SWT. Yang kedua, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Melalui kurban itu, si pembencimu itu dia yang akan punah lara. Kaum muslimin sidang jemaat rahimakumullah. Jadi perintah kurban itu baru tiba setelah kita mendapat nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita erat kaitannya perintah berkorban dengan nikmat yang sudah kita terima. Sekarang mari coba kita menghitung sudah berapa nikmat Allah yang kita terima sejak kita terlahir ke alam dunia ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu coba untuk menghitung nikmat Allah yang ada pada dirimu, la tuhsuha, kamu tidak akan bisa untuk menghitungnya, kamu tidak akan bisa menghinggakannya. Oleh karena itu kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dalam khutbah kita yang pendek ini, pembicaraan akan kita fokuskan kepada masalah kurban. Apa itu kurban? Bertanya Siti Aisyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma hadhil adhahi, apa sebenarnya kurban itu ya Rasul? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Kurban ini dulunya merupakan sunnah yang sudah dikerjakan oleh moyangmu Ibrahim. Kenapa Rasulullah bukan abikum Ibrahim? Abi bukan saja bapak satu tingkat, tapi jauh ke belakang, karena ada hubungan historis antara bangsa Arab dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan juga ada hubungan secara syariah. Wattabi' millata abikum Ibrahim. Ikutilah millah agama moyangmu Ibrahim. Salah satu di antaranya yang paling nyata itulah berkorban. Kaum muslimin sidang jemaat rahimakumullah. Kata kurban berasal dari kata qaruba yaqrubu kurbanan. Qaruba artinya dekat, karib, kerabat, orang yang dekat hubungan darah dengan kita. Lalu apa kaitan dengan ibadah kurban? Ibadah kurban itu adalah ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita jangan lupa kepada yang memberi nikmat. Kunu 'abidul mun'im wa la takunu 'abidun ni'mah. Hendaklah kamu menjadi hamba dari yang memberi nikmat, jangan kau sampai diperbudak oleh nikmat itu sendiri. Orang yang lupa kepada Tuhan yang beri nikmat, dia akan diperbudak oleh hartanya, sehingga dia tidak bisa lagi tidur di malam hari. Oleh karena itu, mari kita kobarkan semangat berkurban dalam menghadapi hari raya kurban yang tidak lama lagi akan kita masuki. Secara hukum, ulama dalam membahas apa hukum berkurban itu. Ada yang mengatakan wajib, karena dia hanya berpegang kepada ayat yang tadi saja. Fasholli li rabbika wanhar, wanhar itu fil amar, padanya wajib. Kalau itu saja dalil yang dijadikan
dalil untuk kurban ya wajib. Tapi kita lihat ada hadis-hadis lain. Rasulullah pernah mengatakan, kutiba alayyan nahr wa laysa biwajibin alaikum. Aku diperintah berkorban, aku diwajibkan berkorban, tapi untuk kamu tidak wajib. Maka berdasarkan hadis yang kedua ini, ulama mengatakan hukumnya sunat, bukan wajib. Tapi ada satu hadis, man wajada sa'atan li'aydahi fala yaqrabanna musallana. Dalam versi lain, man kana lahu sa'atan, siapa yang sudah punya kelapangan untuk berkorban, dia punya kelebihan rezeki, tidak banyak kewajiban bayar utangnya, tidak ikut dia berkorban, fala yaqrabanna musallana, tidak usah dia mendekat ke tempat salat hari raya nantinya. Ulama memahami larangan mendekat itu sindiran Allah. Hendaklah dia malu datang sholat raya. Dia orang yang sanggup berkorban, rezekinya banyak, kasat mata, tapi dia tidak tergerak hatinya untuk ikut berkorban. Sedangkan orang-orang lain yang hidupnya pas-pasan dia bisa berkorban. Berdasarkan hadis yang ketiga ini, ulama mengatakan korban memang bukan wajib hukumnya, melainkan sunat. Tapi bukan sunat sembarang sunat, jatuhnya sunnatum muakkadah, sunat yang sangat ditekankan oleh Rasul, terutama kepada orang-orang yang mampu, yang punya kelapangan rezeki di hari raya berkorban itu. Dan waktunya mulai tanggal 10, 11, 12, 13. Itulah hari-hari penyembelihan. Kurban disebut dengan udhiyah, jamaknya adhahi, yang berarti kata duha, karena penyembelihan itu dilaksanakan ketika matahari naik di waktu duha. Begitulah yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim dulu, yang diperintah menyembelih putranya. Kita tidak lagi diperintah menyembelih manusia, tapi cukup mengganti dengan hewan-hewan ternak, kambing, kibas, unta, sapi, yang dagingnya juga akan kita nikmati bersama-sama. Kita bagikan kepada orang miskin, kita bagikan kepada kerabat-kerabat, kita boleh juga berikan kepada orang kaya. Itu nilai silaturahim. Bahkan juga tidak terlarang kita berikan kepada saudara kita yang non muslim, tetangga-tetangga kita, kalau untuk korban sah-sah saja. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, jadi hukum yang disepakati oleh jumhur ulama sunat muakkad, sunat yang sangat ditekankan, bukan wajib. Kalau wajib tentu nanti orang bisa mengutang juga untuk berkorban, tidak boleh. Kalau utang pula untuk berkorban itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Lalu apa hikmah yang dapat diambil dari korban itu? Pertama, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, melalui korban itu kita dapat juga menjaga hubungan, mempererat tali silaturahim dengan tetangga, dengan sesama warga masyarakat yang ada di sekitar kita. Karena itu daging kurban itu tentu diutamakan tetangga-tetangga yang berdekatan dulu. Kalau sudah berlebih, silakan dikirim ke negeri lain yang di sana memang membutuhkan. Bukan tidak boleh kita memberikan daging korban ke negeri-negeri yang minus misalnya, tapi utamakan dulu orang-orang yang di sekitar kita. Yang ketiga, melalui berkorban itu, apa kata Allah di ujung ayat tadi?
Inna syani'aka huwal abtar. Dengan kerelaan berkorban itu, orang-orang yang iri, yang dengki, yang benci kepada kita, itu akan hilang kebenciannya. Orang kaya yang pemurah, orang kaya yang bakhil, tentu akan berbeda cara pandang orang kepada beliau. Orang kaya yang bakhil, dia akan dijauhi orang dalam pergaulan. Tapi orang kaya yang suka berderma, suka memperhatikan orang tetangga-tetangga dekatnya, dia akan masuk di dalam ingatan orang-orang. Oleh karena itulah inna syani'aka huwal abtar. Dengan kedalam berkorban itu, dendam, kebencian, kecemburuan sosial itu akan hilang otomatis. Oleh karena itu kaum muslimin sidang jemaat rahimakumullah, marilah kita song-song bulan Zulhijjah yang tinggal 2 minggu lagi dengan merencanakan dari sekarang untuk ikut serta berkorban bersama saudara-saudara kita yang lain, terutama bagi kita yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah ke lapangan di musim-musim haji itu. Kemudian yang terakhir, dengan berkorban itu, kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anak, menyembelih manusia, diganti oleh Allah dengan binatang, dengan hewan sembelihan. Itu sudah tidak langsung menitipkan pesan, jangan sekali-kali kita mengorbankan manusia. Manusia tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik, kepentingan kelompok tertentu. Karena ada tradisi di agama-agama primitif dulu mengorbankan manusia, katanya untuk dipersembahkan kepada roh, kepada dewa, dan itulah yang dikantor oleh Islam. Islam tidak membolehkan manusia mengorbankan manusia, tapi korbankanlah hal-hal yang bermanfaat untuk manusia, itu hewan-hewan ternak. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Unta-unta itu kami jadikan sebahagiannya adalah untuk menegakkan syiar-syiar agama Allah. Wazkur ismallahi 'alaiha sawaf. Sebulah nama Allah ketika menyembelih. Bismillahi Allahu Akbar. Baca doa. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang beliau praktekkan? Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Jadi walaupun beliau yang berkorban untuk pribadi, tapi juga beliau doakan untuk keluarga sekalian, bahkan untuk umat beliau yang tidak terbatas jumlahnya. Karena itu, bila satu orang berkorban di dalam rumah itu pahala akan mengalir kepada seluruh anggota keluarga itu. Dan jangan lupa mendoakan korban itu juga diniatkan untuk keluarga, bahkan untuk kaum muslimin. Begitulah yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Faiza wajabat junubuha fakulu minha. Bila hewan itu telah sempurna matinya, makanlah dagingnya. Wa at'imul qani' wal mu'tar. Berikan daging itu kepada miskin yang meminta maupun yang tidak meminta. Demikianlah khutbah singkat kita hari ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaatnya sebagai panduan bagi kita dalam melaksanakan ibadah kurban nanti. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukanlah dagingnya, bukanlah darahnya yang akan menghantarkan kamu kepada Allah, melainkan ketakwaanmu. Artinya keikhlasanmu di dalam berkorban itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.